Rider ke-40 dari franchise Kamen Rider dan Rider ke-7 di era Rewa yang satu ini punya tema menarik dan lokasi bertarung yang gak biasa. Ia bertarung di dunia mimpi. Sebelum video ini mulai, gue akan ngasih tahu bahwa video ini akan berisi spoiler. Jadi pastikan kamu sudah nonton Z episode 1-8 sebelum mulai, atau kalau nggak masalah, ya udah. Kita lanjut. Z adalah bentuk Kamen Rider dari seorang pemuda pengangguran bernama Baku Yorozu. Baku ini dilarang oleh sang adik Minami untuk menolong orang, karena sang kakak selalu terkena kesialan yang bisa mengancam nyawanya sendiri setiap kali ia menolong orang. Di episode 4, Baku baru kepikiran buat nolong nenek yang sedang kesusahan naik tangga. Ketika ia sedang berjalan menuju nenek itu, ia hampir saja ketimpa ranting pohon yang cukup besar. Hal ini masih jadi misteri, kenapa dia selalu sial setiap kali menolong orang lain. Ada karakter namanya Nox. Dia bilang kalau Baku ini melupakan mimpi buruknya. Mungkin ini ada kaitannya kali ya dengan kesialan yang dialami sama Baku. Nah, kesialan Baku ini tidak berlaku ketika ia sedang berada di dalam dunia mimpi. Di dunia mimpi, Baku berubah menjadi mata-mata super serba bisa dengan nama alias Seven. Alasan nama aliasnya ini bisa jadi terinspirasi oleh film mata-mata terkenal 007 dan juga karena seri ke-7 Rewa. Di dalam dunia mimpi, Seven akan mendapatkan misi yang berbeda-beda dari atasannya yang diwakilkan oleh robot motor bernama Zero, yang wujud aslinya masih belum diperlihatkan. Zero selain bisa berubah menjadi motor, ia juga memberikan banyak gadget untuk membantu misi Baku, seperti kamera, telepon, dan sensor. Gadget yang gue sebut barusan bisa disambungkan dengan Capsen, benda bulat yang ada di tengah drivernya Z. Capsen sendiri berisi beberapa kekuatan yang terbagi dalam 4 kelompok atau form dasar. Ada Physical, kekuatan yang berkutat pada fisik, Technolom, kekuatan yang berhubungan dengan sains dan teknologi, Prime, kekuatan mental, dan Paradigm, kekuatan mengendalikan dimensi. Gue suka sekali dengan Capsen, karena setiap Capsen tidak diberikan batasan hal apa yang bisa dilakukan dari kemampuan tiap Capsen. Contohnya, Wings. Capsen Physical ini memberikan sayap kepada Z. Sayapnya tidak hanya bisa terbang, tapi juga bisa mengeras menjadi perisai dan juga menjadi sejenis pedang untuk menyerang. Kalau udah bahas Capsen, gue rasa nggak bisa kalau kita nggak bahas driver Z. Pertama kali gue tahu Z ini drivernya ada di dada dan tahu bahwa protagonisnya adalah seorang agent, maka inspirasinya bisa jadi dari sarung pistol yang ada di dada yang biasa dipakai oleh agent dan mata-mata. Gimiknya sejauh ini cuma naruh Capsen, terus bolanya digerakin dengan gaya lalu selesai. Jadi sejauh ini masih biasa aja. Mungkin nanti setelah dapat power up bisa lebih menarik lagi. Melihat dari desain driver yang clean, gue kepikiran kalau power up-nya bakal kayak Vice Blaster. Sebuah driver tambahan yang aktif dengan nambahin item tertentu dari basic driver. Kalau dari kasus Z, ya Capsennya. Atau bisa juga bentuk Capsennya yang ada frame atau part tambahannya yang bisa kebuka atau bergerak kalau diaktifin. Kayak telepon dan onliner form atau double extreme memory. Sebelum kita bahas karakter lain lebih lanjut, gue mau bahas lagu pembukanya dulu. Lagu pembukanya dinyanyikan oleh Nak Fein atau dalam bahasa Jepang disebut Nakuto Bein. Artinya namanya diambil dari gabungan dua kata. Nak yang diambil dari bahasa Jerman yang berarti naked atau telanjang, dan Fein yang bisa diartikan sebagai pedang pada baling-baling. Grup ini dibentuk oleh Hiroyuki Sawano selaku komposer musik, Harukaze dan Yunoa sebagai vokalis, dan juga Classic Six yang merupakan tim kreatif untuk segala hal yang mencakup artwork dan juga musik video. Lagunya sendiri gue suka, intronya catchy, vokal yang saling melengkapi satu sama lain tapi juga bisa dibedakan. Overall lagu ini memberikan nuansa yang sangat cocok dengan tema mata-mata dunia mimpi Z. Visual pada lagu pembuka dari seri ini juga menarik. Banyak elemen yang bisa dibahas, mungkin akan gue bahas di video lain. Oke, mari kita bahas karakter pendukung lain di seri Z. Minami Yorozu, adiknya Baku. Adik dari Baku yang menjadi tulang punggung keluarga bekerja di Surukame Entertainment. Pribadi yang baik dan sangat sayang sekaligus khawatir dengan sang kakak, yang merupakan keluarga satu-satunya. Sang adik menjadi sumber informasi untuk Baku. Dalam beberapa episode, Baku sering bertanya pada sang adik perihal beberapa hal yang dia tidak tahu. Nemu, Oyasumi gozaimasu, adalah kata andalan yang sering diucapkan Nemu ketika bertemu dengan Seven di dunia mimpi. Artis nasional yang dicintai satu Jepang ini adalah salah satu rekan Seven dalam menyelesaikan misi. Nemu ini berada dalam kondisi unik, di mana ia bisa hadir di dalam mimpi siapa saja, terutama mereka yang sedang mengalami nightmare. Alasan dari hal ini terjadi karena Nemu mengalami kecelakaan dan berada dalam kondisi koma. Hal ini dirahasiakan dari publik karena CEO dari agensi Nemu tidak ingin masyarakat khawatir dan tahu bahwa artis nasional mereka berada dalam kondisi kritis. Hal ini juga diperparah dengan fakta bahwa tubuh asli Nemu itu juga diculik oleh Nock. Karakternya sendiri sejauh ini supporting sekaligus motivasi untuk Seven dalam mencari tubuh aslinya berada. Tetsuya Fujimi, detektif yang sangat bersemangat dan menggebu-gebu dalam menangani Black Case. Ia adalah detektif yang banyak melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh polisi, seperti masuk ke kamar Baku dari jendela dan mengambil alih ruangan Z sebagai kantor miliknya tanpa ada persetujuan dan kesepakatan. Sejauh yang diperlihatkan di episode 8, salah satu alasan kenapa Fujimi sangat bersemangat dalam mengurus Black Case adalah karena rekan kerjanya yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Nah, dia berpikir mungkin penyebabnya adalah Black Case ini.
Entah kenapa gue ada kepikiran kalau rekan kerja ini bisa jadi adalah Nox atau karakter yang terjebak di dunia mimpi lainnya. Hal yang gue suka dari karakter Fujimi ini adalah fungsi di cerita. Di beberapa episode, setiap kali Baku, Fujimi, Nasuka adalah partnernya Fujimi, berdiskusi dengan bukti yang ada, Fujimi ini selalu menyampaikan dugaan alasan kenapa korban Black Case bisa terjebak dalam nightmare-nya. Dan apa yang disampaikan Fujimi ini murni untuk mengecoh penonton. Salah satunya adalah kasus di episode 4 dan 5, di mana Fujimi sempat menyimpulkan bahwa alasan Nightmare Crow menyerang adalah karena sang pengantin perempuan yang merupakan pemilik mimpi tidak menginginkan pernikahan politik yang terjadi di hidupnya dan menginginkan pernikahan bersama teman masa kecilnya. Yang mana ternyata nggak sama sekali kayak gitu. Ternyata sang pengantin perempuan punya trauma ketinggian karena pernah jatuh dari pohon besar sewaktu ia kecil. Fujimi juga yang memunculkan Nightmare kedua di serinya. Bahkan karena Nightmare Fujimi ini, Nightmare dari dunia mimpi berhasil keluar ke dunia nyata yang divisualkan dengan kupu-kupu warna ungu. Oh iya, aktor dari Fujimi ini juga pernah muncul di Kamen Rider Gav, di episode di mana Lizelle masuk ke toko antik dan membuat kehebohan di toko antik tersebut, Nasuka Nagumo. Buat yang menonton Kamen Rider Geats, pasti gak asing dengan aktris dari Nasuka ini. Dia di seri Geats berperan jadi Sae Gahana atau Kamen Rider Lopo. Di sini, Rina Otsuki berperan sebagai Nasuka, seorang asisten inspektur dan partner dari Fujimi. Dia ini karakter yang kontra dengan Fujimi. Dia termasuk orang yang tidak percaya dengan adanya Black Case. Dia merasa dirinya berpotensi lebih tinggi daripada posisinya saat ini. Bahkan ia merasa bekerja di divisi yang mengurus Black Case adalah sebuah penurunan jabatan. Sejauh ini karakternya menjadi kombinasi yang pas buat Fujimi. Walau dia kontra dengan Fujimi, tapi karena Fujimi ini atasannya, jadi ada beberapa hal yang ia tetap ikutin. Salah satunya masuk ke dalam kamar Baku dan masuk ke dalam truk kantor divisi Black Case dengan cara berguling. Zero, pria misterius yang menjadi atasan Seven di organisasi Code. Zero sendiri penampilan aslinya belum diperlihatkan dan diwakilkan oleh robot yang bisa berubah jadi motor. Zero juga menjadi sosok mentor sekaligus penyedia gadget dan capsen yang digunakan oleh Seven dalam menyelesaikan misinya. Oh ya, Zero ini berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau Baku bertemu Zero di dunia nyata, Baku tidak akan mengerti apa yang diucapkan Zero. Tapi ketika Baku menjadi Seven di dunia mimpi, maka ia akan mengerti dan bahkan bisa berbicara dalam bahasa Inggris juga. Suara Zero ini diisi oleh Jay Kabira, yang merupakan aktor, penyiar acara olahraga dan juga narator. Kalau ngeliat Zero, jadi keinget dengan Cream Steinbelt yang menjadi Belt Sun dan juga menjadi mentor untuk Kamen Rider Drive. Kebetulan Belt Sun juga sering ngomong pakai bahasa Inggris. Nock, pria misterius ini adalah salah satu dalang dari kejadian Nightmare. Dia bisa muncul di mimpi siapa saja seperti Nemu. Belum ada penjelasan soal Nock. Yang jelas dia adalah pelaku penculikan tubuh asli Nemu. Dia bahkan punya buku yang berisi penjelasan terkait 4 simbol yang mewakili tipe-tipe capsen. Dan dia juga sepertinya mengetahui sesuatu tentang Baku. Sesuatu yang bahkan Baku sendiri nggak tahu atau nggak ingat. Menurut bocoran yang ada, Nock bakal jadi Kamen Rider juga. Nightmare. Kalau udah bahas Nock, gak mungkin gak bahas Nightmare. Monster utama di seri Kamen Rider Z ini tercipta dari emosi negatif dari sang pemilik mimpi. Tujuan utama dari Nightmare ini adalah mewujudkan isi hati dari sang pemilik mimpi. Nah, isi hati ini digambarkan sebagai pintu. Dan tiap pemilik mimpi itu punya jumlah pintu yang berbeda-beda. Seven harus bisa menyelesaikan misinya sebelum pintu terakhir terbuka. Kalau semua pintu hati sudah terbuka, maka Nightmare tersebut bisa keluar ke dunia nyata dan mengambil alih tubuh sang pemilik mimpi. Sejauh ini Nightmare yang udah muncul ada senjata api, bom, gagak, penjara, dan juga racun. Semua aktor dan aktris yang ada di seri Z, aktingnya bagus dan bisa menghidupkan karakternya dengan baik. Terutama Baku. Akting dari Ryotaro Imai ini bagus, terlihat jelas perbedaan ketika ia menjadi Baku dan juga Seven. Tapi bang, itu kan karakter yang sama. Betul, tapi ada perbedaan percaya diri, gerak tubuh, dan juga cara bicara. Antara di dunia nyata sebagai Baku dan juga di dunia mimpi sebagai Seven. Seven itu agen serba bisa dan selalu bisa menyelesaikan segalanya. Ada nuansa percaya diri yang terlihat, sedangkan Baku itu kebalikannya. Karena Baku akan selalu sial ketika menolong orang lain, ia jadi khawatir dan tidak yakin dalam melakukan suatu hal. Walau begitu, gue yakin karakter Baku akan tumbuh menjadi seperti Seven juga seiring berjalannya cerita. Harapan gue adalah Z bisa mengatur pacing ceritanya dengan baik seperti sekarang. Kualitas yang baik yang sekarang juga bisa dipertahankan. Dan sejauh ini gue masih merasa gak membutuhkan rider perempuan di seri ini atau karakter perempuan di seri ini dijadikan Kamen Rider. Kalau menurut kalian gimana?